semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Juan Telo Banua. Di video aku yang sebelumnya, aku sudah menjelaskan apa saja alat dan bahan yang biasa digunakan untuk keperluan hidroponik. Pada video aku kali ini, aku akan kembali menjelaskan mengenai hidroponik. Namun pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan apa saja jenis-jenis hidroponik yang masih belum banyak diketahui oleh orang banyak. Dan jangan lupa tonton terus video aku, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hidroponik yang akan kita bahas pertama yaitu hidroponik sistem sumbu atau hidroponik weak system. Ini merupakan salah satu hidroponik yang paling sederhana, di mana hidroponik ini memiliki prinsip sama seperti kompor minyak tanah, di mana nutrisi yang ada dalam bak instalasi akan dialirkan menuju ke perakaran tanaman melalui sumbu atau biasa digunakan yaitu kain flanel. Biasanya para pemula akan menggunakan hidroponik sistem sumbu ini sebagai media untuk pembelajaran mengenai hidroponik. Dulu waktu saya penelitian, saya menggunakan hidroponik sistem sumbu ini sebagai bahan saya untuk melakukan penelitian. Kelebihan hidroponik sumbu yaitu tanaman mendapat suplai nutrisi terus-menerus, biaya murah, dan tidak menggunakan listrik. Dapat dilihat dari video ini bahwa produksinya tetap bagus juga dibandingkan dengan hidroponik yang lainnya. Namun karena tidak adanya listrik atau pompa, sehingga tidak ada yang namanya sirkulasi air. Oleh sebab itu kita harus mengaduk nutrisi larutannya setiap hari agar ada yang namanya sirkulasi. Selanjutnya kita akan membahas hidroponik water culture system atau hidroponik sistem kultur air statis. Nah, ini merupakan salah satu hidroponik yang akan kita bahas berikutnya. Sistem hidroponik ini bekerja dengan cara menggenangi tanaman dengan air yang bercampur dengan larutan nutrisi. Nah, biasanya hidroponik ini akan diletakkan pada papan styrofoam sehingga tanaman akan mengapung di atasnya. Oleh sebab itu banyak orang yang mengatakan bahwa hidroponik ini merupakan hidroponik rakit apung. Biasanya untuk menyuplai oksigen, hidroponik ini akan menggunakan pompa air sehingga akan menghasilkan gelembung-gelembung udara. Nah, biasanya sistem hidroponik ini sangat cocok untuk tanaman yang memerlukan air yang banyak dan juga memiliki perakaran yang tenggelam seperti bayam dan juga kangkung. Kelebihan hidroponik ini yaitu tanaman akan mendapatkan suplai nutrisi terus-menerus, tidak dilakukan penyiraman, biaya murah, dan hemat air serta nutrisi. Dapat dilihat dari video, beginilah penampakannya. Namun dibalik itu semua, hidroponik ini harus membutuhkan pompa atau air stone sehingga terjadi sirkulasi. Karena tanpa ada sirkulasi, akar tanaman tersebut akan rentan busuk. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya hidroponik NFT. Ini merupakan salah satu hidroponik yang menggunakan prinsip kemiringan talang, karena hidroponik ini akan dilakukan pada talang air. Nah, biasanya hidroponik ini akan mengalirkan air terus-menerus secara tipis dengan menggunakan pompa air. Nah, pompa air ini juga akan berguna untuk menghasilkan gelembung udara sehingga terjadi pemasokan oksigen terhadap tanaman yang akan ditanam pada sistem NFT ini. Kelebihannya, kebutuhan air dapat dipenuhi dengan baik, konsentrasi nutrisi dapat disesuaikan dengan umur dan jenis tanaman, dan kemudian dapat diusahakan beberapa kali dengan periode tanaman pendek. Kemudian kelemahannya itu biaya yang mahal dan sangat tergantung dengan listrik. Selain itu juga, pada hidroponik ini mudahnya terjadinya penularan penyakit yang disebabkan karena jarak antar tanaman yang sangat dekat. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya hidroponik ebb and flow system. Ini merupakan salah satu sistem hidroponik yang dikenal dengan istilah hidroponik pasang surut. Nah, biasanya hidroponik ini akan memegang prinsip pasang dan surut. Nah, nutrisi akan dipompakan melalui pompa yang kemudian akan membasahi perakaran tanaman. Dan pada saat air naik, ini disebut dengan istilah pasang. Kemudian, dalam hitungan menit atau hitungan jam, air tersebut akan dikembalikan lagi ke bak penampungan sehingga terjadi yang namanya surut. Maka istilah pasang surut pun akan terbentuk pada sistem hidroponik. Kelebihannya yaitu tanaman mendapatkan oksigen, air, dan nutrisi terus-menerus. Pertukaran oksigen lebih baik karena terbawa air pasang surut, dan mempermudah perawatan karena tidak ada yang namanya penyiraman. Kelemahannya yaitu yang pertama, biaya yang digunakan mahal dan tergantung pada listrik. Tidak akan ada listrik, maka tidak akan ada air pasang surut.
Selanjutnya kita mengenal yang namanya sistem hidroponik DFT. Nah, biasanya sistem hidroponik DFT ini akan melakukan sirkulasi air selama 24 jam tanpa henti. Nah, di mana air tersebut akan dialirkan melalui pipa dan kemudian air yang mengalir tersebut akan kembali lagi ke bak penampungan sehingga terjadilah sirkulasi. Nah, kalau dilihat sistem DFT ini banyak digunakan oleh orang-orang di luar sana. Kelebihannya adanya genangan air, pertumbuhan optimal, umur panen yang cepat, hasil lebih seragam, dan perawatan yang sangat mudah. Dan ini merupakan video dari hidroponik DFT. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, resiko busuk karena air yang terlalu banyak, lebih banyak memerlukan nutrisi, dan penularan penyakit yang sangat cepat. Demikian video aku hari ini mengenai jenis-jenis hidroponik. Mungkin teman-teman merasa masih banyak jenis-jenis hidroponik yang lainnya. Tapi tenang aja, jangan lupa berikan masukan kamu dalam kolom komentar. Dan apabila ada kekurangan, mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tonton terus video aku mengenai pertanian. Salam pertanian.